Di malam yang gemerlap di Madison Square Garden, Islam Makhachev nongol bukan kayak petarung biasa, tapi kayak anak tongkrongan yang lagi nunjukin ke semua orang siapa yang sebenarnya paling jago di lapangan. Pertarungannya lawan Jack Della Maddalena di UFC 322 itu bener-bener kerasa kayak nonton senior ngehajar adik kelas, tenang, rapi, tapi sadis. Dan hasil akhirnya, Makhachev resmi jadi juara 2 divisi, teman-teman. Move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Begitu bel ronde pertama bunyi, kelihatan banget kalau dia nggak datang buat ngetes air. Dia langsung ngeluarin blueprint khas Dagestan yang udah jadi mimpi buruk buat banyak petarung. Gulatnya masih edan. Tekanannya stabil banget kayak sinyal wifi milik kantor pemerintah. Dan Della Maddalena yang biasanya pede sama strikingnya itu, dalam waktu beberapa menit kayak kejebak di game yang bukan versinya. Bukannya nggak nyerang, tapi Della tuh kayak lagi berusaha mukul kabut. Setiap kali mau nge-setup combo, Makhachev langsung nutup jarak, peluk pinggang, seret ke lantai, dan bikin situasi jadi super ribet. Dan semakin ronde jalan, kelihatan jelas kalau Della makin frustrasi. Mukanya itu kayak orang yang lagi main Mobile Legends tapi timnya AFK semua, pengen marah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ada beberapa momen di mana Della kelihatan mau muter balik keadaan, tapi itu cuma vibes doang. Nyatanya, setiap ruang kecil yang kebuka langsung ditutup ketat sama Makhachev. Kayak dia udah ngapalin tiap gerakan lawannya dari A sampai Z. Yang ada, Della makin kebingungan, makin boros tenaga, makin kehilangan arah. Dan kalau ngomongin teknik teman-teman, ini fight editorial kelas premium. Cara Makhachev ngatur ritme, ngatur jarak, ngatur setiap sentuhan, itu kayak nonton orang yang bukan cuma latihan, tapi hidup di dalam olahraga ini. Kayak setiap serat ototnya udah paham skenario yang harus dijalankan. Nggak ada gerakan yang dibuang percuma. Semua presisi, semua fungsional. Ketika skor 50-45 muncul, itu sebenarnya cuma formalitas doang. Yang nonton udah tahu dari ronde kedua kalau fight ini bakal jadi kurikulum baru buat para petarung yang mau naik kelas. Beginilah rasanya kalau lu salah pilih lawan. Naik ke kelas welter, aman. Lawan juara natural 170 pon, santai. Makhachev bahkan kelihatan makin enjoy. Dan jangan lupa, ini bukan cuma kemenangan biasa, ini pengumuman. Dia datang ke New York dengan satu target, gabung sama klub elit pemegang 2 sabuk. Dan cara dia ngeraihnya tuh bukan dengan KO sensasional atau trash talk heboh. Dia ngeraihnya dengan teknik dingin yang udah diasah bertahun-tahun di bawah bendera Dagestan Fight School, tempat di mana tekanan itu dianggap hal biasa dan resistensi itu bagian dari menu latihan. Warisan Khabib makin kerasa di sini. Flow-nya rapi, mentalnya solid, dan gameplaynya padat kayak es batu freezer luar negeri. Dan yang bikin 2 divisi merinding bareng, pernyataan tidak tertulis dari kemenangan ini adalah bahwa baik 155 pound maupun 170 pound sekarang punya masalah besar. Masalah bernama Islam Makhachev. Ngalahin juara yang lebih besar secara fisik bukan cuma bikin namanya ditulis di buku sejarah UFC, tapi juga ngirim sinyal keras ke seluruh roster. Kalau lu petarung yang mikir mau nembak sabuk di salah satu dari 2 divisi itu, mending lu evaluasi ulang rencana hidup. Soalnya sekarang ada seseorang yang bikin gap kemampuan kelihatan kayak tebing. Hai, ini teman-teman, Makhachev nggak cuma menang. Dia ngecap posisi barunya penguasa 2 dunia. Petarung yang level teknisnya udah sampai titik di mana setiap langkahnya kelihatan simple, padahal itu ujian mental buat lawannya. Dan buat fans, analis, bahkan haters sekalipun, pesan dari pertunjukan itu jelas. Era Makhachev sekarang lagi panas-panasnya. Dan selama dia masih di puncak performa kayak gini, 2 divisi harus siap-siap makin sempit ruang geraknya. Reaksi dunia MMA setelah kemenangan Islam Makhachev di UFC 322 itu pecah banget, teman-teman. Begitu fight selesai, timeline X langsung kayak pasar malam, rame, bising, dan penuh opini dari petarung besar sampai analis veteran. Semua orang punya pandangan sendiri, dan semuanya ngumpul jadi satu suara besar yang bikin momen kemenangan Islam makin bergema. Ada yang kagum, ada yang ngeyel, ada yang nyinyir halus, tapi semuanya sepakat satu hal. Malam itu Makhachev tampil kayak bos besar di 2 divisi. Salah satu yang paling kenceng suaranya tentu aja si Ilia Topuria. Dari dulunya emang hobi banget kalau soal nyentil dan nyodok lawan potensial.
Di timeline, Topuria kedengeran kayak lagi ngasih motivasi brutal ke Jack Della Maddalena. Dia ngerasa Della kekurangan pondasi gulat, dan menurut dia, seorang juara nggak boleh sampai tampil seaneh itu. Bahasa Topuria tuh kayak ngomong ke adik kelas, "Bro, next time jangan sotoy, lu harus turun gunung dulu ke Georgia biar ngerti cara survive kalau ketemu grappler beneran." Tapi yang lebih pedes teman-teman adalah cara dia ngomongin Islam. Di matanya, Islam itu petarung yang lengkap, tapi dia ngerasa ada satu hal yang nggak bisa dia kuasai, emosi. Menurutnya, Islam terlalu datar, terlalu tenang, terlalu mekanis, sampai dia ngerasa petarung Dagestan itu jadi yang paling boring di roster. Dan yang bikin makin panas, Topuria seakan makin yakin kalau suatu hari dia bakal bikin Islam merem mendadak di tengah oktagon. Anak ini emang jago marketing teman-teman. Dia kalau nyentil tuh ke ulu hati. Lanjut, veteran macam Matt Brown juga nyempil di timeline. Gayanya nggak setajam Topuria, tapi komennya tuh kayak orang tua bijak yang lagi ngasih kritik pedas tapi elegan. Dia bilang sudut corner JDM kelihatan nggak terlalu membantu. Kayak ada miskom, kayak nggak ada adaptasi, dan hasilnya JDM terlihat makin kebingungan ronde demi ronde. Menurutnya, fight itu bukan cuma soal skill, tapi gimana tim lu bisa ngarahin lu keluar dari badai. Dan malam itu, sudut JDM kayak cuma nonton. Alan Jouban juga duduk di bangku yang sama, bedanya dia ngasih analisa teknis. Dari matanya, Della Maddalena terlalu fokus build-nya ke jiu-jitsu, bukan gulat. Dan kalau lo ketemu Makhachev yang gulatnya bahkan dianggap default mode Dagestan, ya siap-siap diseret kayak boneka. Jouban ngelihat perjalanan fight itu kayak pelajaran keras tentang match preparation. Sementara itu Arnold Billy Allen yang biasanya kalem, tiba-tiba muncul dengan vibe kayak anak nongkrong yang baru ngelihat seniornya ngeluarin combo legend. Dia ngerasa Islam kelihatan luar biasa, dan dia ngebuang pertanyaan terbuka. Siapa coba yang bisa ngasih Islam masalah di berat 170? Nada suaranya tuh bukan provokasi, tapi lebih kayak rasa kagum yang udah mentok. Edmund Shahbazian beda lagi. Dia kayak lagi geli sendiri lihat dominasi Islam. Dari cara dia ngomong kelihatan banget kalau dia yakin gak ada yang bisa ngalahin Islam di kelas welter saat ini. Buat dia, fight itu bukan cuma kemenangan, tapi semacam pengumuman bahwa level Islam udah di atas rata-rata roster kelas welter. Yang bikin atmosfer makin panas adalah komentar Henry Cejudo. Nih, orang kalau ngomong sering bikin debat pecah. Kali ini dia nanya apakah Islam udah layak masuk ke daftar 3 petarung UFC terbaik sepanjang masa. Lo tau lah, begitu Cejudo gini, langsung banyak yang ribut. Tapi jujur aja, menurut banyak fans, topik itu udah mulai relevan banget. Nggak cuma dari kelas ringan atau welter, tapi dari semua penjuru. Leron Murphy bahkan kayak langsung pengen promo fight baru. Dia ngelempar ide Islam versus Ilyas secepat mungkin, bahkan bergaya kayak lagi nawarin produk flash sale. Kayaknya dia juga ngerasa Topuria terlalu banyak bacot dan harus dikasih PR langsung. Jamal Hill muncul kayak komentator yang nggak mau basa-basi. Dia ngeliat JDM kayak orang yang kehilangan semangat bertarung sejak ronde awal. Dari matanya fight itu udah selesai bahkan sebelum masuk ronde tengah. Dan cara dia ngomong tuh kayak orang yang lagi bahas pertandingan futsal antar kelurahan. Jujur, simple, tapi sakit kalau lo ada di posisinya JDM. Sedangkan Belal Muhammad hadir dengan gaya dewasa dan lebih diplomatis. Dia hormat sama Islam yang berhasil jadi double champ, nyebut itu status legendaris. Dan dia yakin tim Khabib pantas dapat pujian besar. Tapi dia juga ngingetin kalau fokus dia minggu depan adalah fight-nya sendiri, profesional banget. Kayak orang yang lagi ngucapin selamat sambil tetap nginget dia punya deadline kerjaan besok. Merab Dvalishvili juga menunjukkan sisi respect yang tinggi. Dia ngucapin selamat tanpa embel-embel, tanpa sindiran, tanpa setup promo. Buatnya, Islam juara karena memang pantas. Simple, bersih, polite. Mirip vibes abang parkir yang nyapa lo sambil senyum tulus. Semua reaksi itu, teman-teman, kalau dijahit jadi satu, membentuk narasi besar bahwa kemenangan Islam ini bukan kemenangan biasa. Makhachev bukan cuma naik kelas, tapi naik kelas dan langsung ngegas sampai ke puncak. Banyak yang kagum, banyak yang penasaran, siapa yang bisa ngehentikan dia, terutama Topuria. Malah makin kejang-kejang dan pengen masuk antrean buat ngerecokin si juara baru. Dan hari ini teman-teman, Islam Makhachev bukan cuma juara baru. Dia jadi topik utama, jadi pusat sorotan, jadi pemicu debat, dan jadi patokan baru apa itu dominasi di dua divisi. MMA community lagi berisik banget, tapi satu hal nggak berubah. Islam lagi ada di fase paling menakutkan dalam karirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.